Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Salwa Fikriatul Arifah sebagai moderator dan rekan-rekan saya Aurel Maura Tanafisa, Jundi Alvaros, John Agrab Pranaputra, dan Raihan Muhammad Adha. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai kompleksitas algoritma yang telah kami diskusikan. Baiklah, ini materi kompleksitas algoritma. Next. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebuah masalah itu dapat diselesaikan dengan berbagai algoritma. Contohnya seperti pengurutan, kemudian pencarian, dan lain-lainnya. Nah, algoritma ini harus memenuhi beberapa kriteria seperti memberikan hasil yang benar, kemudian dia juga harus efisien dalam waktunya, di mana waktu eksekusi algoritma ini harus seminimal mungkin, serta dapat dinyatakan dalam notasi Big O. Kemudian algoritma ini harus memenuhi kriteria seperti efisiensi ruang yang menggunakan ruang memori seminimal mungkin dan juga skalabilitasnya itu memiliki kemampuan algoritma untuk menangani peningkatan ukuran masukan N dengan baik sehingga algoritma membantu menilai kualitas algoritma dari berbagai solusi yang ada dan hal ini mencakup evaluasi terhadap waktu dan ruang yang dibutuhkan. Next. Baiklah, dalam menciptakan suatu program itu terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama sintaksis, kedua semantik, dan yang ketiga kebenaran logika. Adapun algoritma itu sendiri yaitu kumpulan perintah yang terkait untuk memecahkan masalah dan harus disusun dengan urutan yang logikanya itu tepat agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, mungkin next. Nah, jenis kompleksitas algoritma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kompleksitas ruang dan kompleksitas waktu. Untuk kompleksitas ruang tersendiri yaitu mengukur jumlah memori yang digunakan oleh struktur data dalam algoritma berdasarkan ukuran inputannya. Dan kalau untuk kompleksitas waktu itu mengukur jumlah langkah komputasi yang diperlukan untuk menjalankan algoritma berdasarkan ukuran inputannya. Oke, next. Oke, adapun contohnya tersendiri seperti yang terlihat dalam layar, di sana menggunakan bahasa Python dan dalam algoritma ini untuk kompleksitas waktunya memiliki satu loop yang berjalan sebanyak n kali, di mana n ini adalah jumlah elemen dalam array. Jadi kompleksitas waktunya ini adalah ON. Kemudian kalau untuk kompleksitas ruangnya, ini menggunakan beberapa variabel tambahan seperti jumlah yang tidak bergantung pada ukuran inputannya. Jadi kompleksitas ruangnya ini adalah O1. Next. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faros. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu pengertian notasi asimtotik. Notasi asimtotik adalah cara untuk menggambarkan efisiensi suatu algoritma, terutama terkait dengan kompleksitas waktu dan ruang yang diperlukan seiring bertambahnya ukuran input. Nah, tujuan tujuan notasi asimtotik ini adalah memberikan perkiraan mengenai runtime atau kompleksitas waktu atau penggunaan memori, kompleksitas ruang berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan. Next. Berikut yaitu macam-macam notasi asimtotik. Yang pertama ada Big O. Big O menggambarkan batas atas dari pertumbuhan kompleksitas suatu algoritma. Dengan kata lain, Big O memberikan gambaran terburuk atau worst case dari jumlah operasi yang dibutuhkan oleh algoritma dalam kasus terburuk. Contohnya seperti jika sebuah algoritma memiliki kompleksitas waktu O n kuadrat, itu berarti dalam kasus terburuk, waktu eksekusi algoritma tersebut bertumbuh paling tidak secepat n kuadrat, di mana n adalah ukuran input. Lanjut. Kedua yaitu Big Omega. Big Omega menggambarkan batas bawah dari pertumbuhan kompleksitas suatu algoritma.
Ini menunjukkan suatu jumlah minimum operasi yang akan dilakukan oleh algoritma dalam kasus terbaik atau best case. Contohnya seperti jika algoritma memiliki kompleksitas waktu omega n, maka setidaknya dibutuhkan waktu linear dalam skenario terbaik. Lanjut. Yang terakhir ada Big Data. Big Data memberikan gambaran yang lebih ketat tentang kompleksitas suatu algoritma. Ini menunjukkan bahwa fungsi digunakan untuk menggambarkan kompleksitas batas atas dan batas bawahnya. Dengan kata lain, Big Data mengindikasikan kompleksitas algoritma dalam kasus rata-rata atau average case. Contohnya seperti jika suatu algoritma memiliki kompleksitas waktu O(n) log n, theta log n, maka dalam kasus rata-rata, waktu eksekusi algoritma tersebut akan bertumbuh secepat n log n, dan ini berlaku sebagai batas atas dan batas bawah. Contoh algoritma dan kompleksitasnya, ada beberapa contoh algoritma dan kompleksitasnya, yaitu O1 untuk mengakses elemen array, O log n, binary search, linear search, O(n) kuadrat, bubble sort, dan yang terakhir yaitu O(n) log n untuk merge sort. Baiklah, mungkin ini akan dilanjut oleh rekan saya, Juan. Kepadanya dipersilakan. Nah, yang pertama ada O1 yaitu mengakses elemen array. Mengakses elemen pada indeks tertentu dalam array memiliki kompleksitas O1 karena waktu yang dibutuhkan untuk mengakses elemen tidak bergantung pada ukuran array. Ini contoh sederhana bisa dilihat. Next. Lalu yang kedua ada O log n atau binary search. Binary search membagi dua ruang pencarian pada setiap langkah sehingga semakin sedikit perbandingan yang dilakukan. Kompleksitasnya O log n karena waktu pencarian tumbuh logaritmik seiring bertambahnya ukuran data. Ini contoh sederhana ya. Next. ON linear search. Dalam linear search, algoritma melisa setiap elemen array satu persatu sehingga elemen yang dicari dipertemukan atau semua elemen telah diperiksa. Kompleksitasnya ON karena waktu yang dibutuhkan bertambah seiring bertambahnya ukuran array. Lalu ini contoh sederhananya. Next. Lalu ON kuadrat bubble sort. Dalam bubble sort, dua loop bersarang digunakan untuk membandingkan setiap elemen dengan elemen berikutnya. Kemudian menukar elemen jika diperlukan. Kompleksitasnya ON kuadrat adalah karena waktu yang dibutuhkan tumbuh kuadrat dengan bertambahnya elemen. Lalu ini adalah contoh sederhananya. Next. Lalu yang terakhir ada ON log n atau merge sort. Merge sort membagi array menjadi dua bagian secara rekursif, menyortir kedua bagian tersebut, kemudian menggabungkannya kembali karena ada pembagian berulang-ulang dan penggabungan. Kompleksitasnya ON log n. Lalu bisa dilihat ini contoh sederhana. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurel. Kepadanya dipersilakan. Kasus terburuk, terbaik, dan rata-rata. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Pertama, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum. Kedua, ada kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, best case, kebutuhan waktu minimum. Yang ketiga, ada kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Worst case adalah cara untuk melihat seberapa lambat sebuah algoritma bisa berjalan dalam situasi terburuk. Kita biasanya menuliskannya dalam notasi big nol yang menunjukkan seberapa cepat algoritma bekerja. Dengan mengetahui worst case, kita bisa yakin bahwa algoritma tidak akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan dalam kondisi yang paling buruk. Contoh worst case-nya, yaitu jika elemen yang dicari tidak ada dalam daftar, maka algoritma harus melakukan perbandingan. Yang sebelah kanan itu adalah contohnya. Lanjut.
Best case adalah cara untuk melihat seberapa cepat sebuah algoritma bisa bekerja dalam situasi terbaik. Meskipun kadang juga menggunakan notasi big null, best case menunjukkan batas minimum waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan tugas. Dengan mengetahui best case, kita bisa memahami bahwa algoritma tidak akan pernah selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam kondisi terbaik. Contoh best case-nya yaitu jika elemen yang dicari adalah elemen pertama dalam daftar, maka waktu eksekusi minimum adalah 0101. Lanjut. Average case adalah cara untuk melihat seberapa cepat sebuah algoritma biasanya bekerja dalam situasi yang umum. Meskipun kadang juga menggunakan notasi big null, average case juga berada di antara batas bawah, lower bound, dan batas atas waktu eksekusi. Nilai average case biasanya mendekati batas atas, tetapi bisa juga lebih dekat dengan batas bawah, tergantung pada jenis input yang digunakan. Contohnya yaitu jika elemen yang dicari ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan akan dieksekusi sebanyak J kali. Rata-rata waktu eksekusi adalah 0 log 2N, 0 log 2N. Teknik analisis algoritma adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu algoritma, terutama dalam hal waktu eksekusi, time complexity, dan penggunaan memori atau space complexity. Space complexity yaitu jumlah ruang penyimpanan yang diperlukan oleh algoritma untuk dijalankan hingga selesai. Time complexity adalah fungsi ukuran input yang mengacu pada jumlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma untuk berjalan hingga selesai. Dua teknik penting yang sering digunakan adalah master theorem dan iterasi. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua teknik tersebut. Master theorem adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kompleksitas waktu dari algoritma rekursif, khususnya mengikuti pola divide and conquer. Contohnya yaitu algoritma seperti merge sort, quicksort, atau algoritma pembagian lainnya dapat dianalisis dengan master theorem, dan itu adalah contohnya. Lanjut. Contoh umum iterasi adalah analisis dari loop atau pengulangan dalam algoritma, di mana kita menghitung berapa kali sebuah loop berjalan dan seberapa kompleks operasi yang terjadi di setiap iterasi. Contoh penghitungan iterasi, misalnya kita memiliki loop bersarang sebagai berikut. Lanjut. Jumlah total iterasi dapat dihitung dengan menjumlahkan semua iterasi dari loop dalam. Total iterasi sama dengan 1, 2, 3, n kurang 1 total. Ini adalah deret aritmatika yang jumlahnya dapat dihitung dengan rumus ini, sehingga total iterasi adalah ON kuadrat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilakan. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang pada dasarnya adalah pengukuran jumlah total memori yang dibutuhkan algoritma atau operasi untuk berjalan sesuai dengan ukuran inputnya. Tapi kompleksitas ruang seringkali disalahartikan sebagai ruang bantu. Jadi kompleksitas ruang sederhananya yaitu ruang bantu ditambah ruang input. Ada dua komponen kompleksitas ruang. Yang pertama ada ruang tetap.
Ruang ini adalah jumlah ruang yang digunakan oleh algoritma yang tidak bergantung pada ukuran input. Misalnya, memori yang digunakan untuk menyimpan variabel konstan atau nilai tetap. Yang kedua ada ruang variabel. Ini adalah memori yang digunakan oleh algoritma yang berdasarkan ukuran inputnya. Misalnya, memori yang digunakan untuk struktur data dinamis seperti array, daftar, atau pohon yang bisa bertambah besar saat ukuran input bertambah. Ini merupakan pengukuran kompleksitas ruang. Yang pertama ada O1, dikenal sebagai kompleksitas ruang konstan, yang berarti ruang yang dibutuhkan oleh algoritma tidak tergantung pada ukuran input. Contoh klasik dari algoritma O1 adalah algoritma yang hanya membutuhkan beberapa variabel tetap, terlepas dari seberapa besar inputnya. Selanjutnya ada ON, kompleksitas ruang linear, di mana memori yang digunakan meningkat secara linear dengan bertambahnya ukuran input. Misalnya, jika kita menggunakan array untuk menyimpan n elemen input, maka kompleksitas ruangnya adalah ON. Selanjutnya ada ON kuadrat. Ini adalah kompleksitas ruang kuadrat. Algoritma dengan kompleksitas ini biasanya menggunakan struktur data dua dimensi, seperti matriks, di mana memori bertambah secara kuadrat dengan bertambahnya ukuran inputan. Selanjutnya ada contoh penerapan kompleksitas ruang. Pertama ada algoritma brute force untuk permutasi. Itu algoritma yang menghasilkan semua permutasi dari elemen-elemen input memiliki kompleksitas ruang ON karena semua kemungkinan hasil disimpan sebelum pengolahan selesai. Selanjutnya ada algoritma sorting. Banyak algoritma pengukuran seperti merge sort memiliki kompleksitas ruang ON karena menggunakan ruang tambahan untuk menyimpan salinan dari array input. Ada DFS atau depth first search pada graf. DFS menggunakan tumpukan untuk melacak jalur yang sedang dijelajahi, dan kompleksitas ruangnya bergantung pada kedalaman graf yang sedang dijelajahi. Selanjutnya ada optimasi algoritma. Optimasi algoritma adalah kelas algoritma yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik yang mungkin untuk masalah tertentu. Tujuan dari algoritma optimasi atau optimasi algoritma ini adalah untuk menemukan solusi optimal yang meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif tertentu. Ada beberapa pendekatan dalam optimasi. Pertama ada time complexity reduction atau mengurangi kompleksitas waktu. Mengurangi kompleksitas waktu berarti mempercepat waktu eksekusi algoritma. Pendekatan ini biasanya dicapai dengan mengurangi jumlah operasi dan mengubah pendekatan solusi. Selanjutnya ada space complexity reduction atau mengurangi kompleksitas ruang. Mengurangi penggunaan memori adalah cara untuk membuat algoritma lebih hemat ruang. Pendekatan ini melibatkan in-place algorithm dan mengurangi duplikat data. Contohnya adalah algoritma quicksort adalah in-place algorithm karena melakukan pengurutan tanpa memerlukan ruang tambahan signifikan selain input itu sendiri. Selanjutnya ada trade-off between time and space atau pertukaran antara waktu dan ruang. Kadang-kadang ada trade-off antara waktu dan ruang. Dalam beberapa kasus, penggunaan ruang yang lebih besar dapat mempercepat waktu eksekusi. Sebaliknya, menghemat ruang dapat membuat algoritma lebih lambat. Optimasi seringkali melibatkan pertimbangan antara dua faktor ini sesuai dengan batasan sumber daya. Contohnya yaitu algoritma hash map, menggunakan lebih banyak ruang memori dibandingkan algoritma pencarian linear, tetapi memiliki waktu pencarian konstan atau O1 jauh lebih cepat daripada pencarian linear atau ON. Ini merupakan teknik-teknik optimasi. Yang pertama ada memoization, adalah teknik yang menyimpan hasil perhitungan untuk digunakan kembali, menghindari pengulangan perhitungan yang sama. Contohnya dalam menghitung nilai Fibonacci dengan rekursif, nilai dari setiap perhitungan disimpan untuk menghindari perhitungan ulang yang tidak perlu, sehingga meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada teknik divide and conquer. Teknik ini membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan setiap submasalah dan kemudian menggabungkan solusinya. Contohnya algoritma merge sort
menggunakan pendekatan divide and conquer untuk mengurutkan data dengan kompleksitas waktu ON log n yang lebih cepat daripada ON kuadrat dari algoritma bubble sort. Selanjutnya ada teknik greedy algorithm. Greedy algorithm mengambil keputusan optimal pada setiap langkah dengan harapan bahwa solusi akhir adalah yang terbaik. Meskipun tidak selalu menghasilkan solusi optimal dalam beberapa masalah seperti knapsack problem atau Huffman encoding, algoritma greedy bisa sangat efisien. Ini merupakan contoh kasusnya. Misalnya, pada masalah sorting algoritma seperti bubble sort, sangat sederhana namun memiliki kompleksitas waktu ON kuadrat. Dengan menggunakan algoritma yang lebih optimal seperti merge sort atau quick sort, waktu eksekusi dapat ditingkatkan menjadi ON log n yang jauh lebih cepat terutama untuk input dalam jumlah besar. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami dan untuk materinya itu kami ambil dari e-book, website, dan juga modul yang tertera. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Buah durian bijinya selasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul.